Ini gak ada sejarahnya. Nggak ada. Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di sini bersama gua Permana Surya Syahputra dengan NIM 2101030148 dari kelas Ilmu Komunikasi 3A. Video ini gue buat guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, di sini ada rekan gue nih, boleh kenalin diri dulu dong. Oke, kenalkan nama saya Nika Saputra dari kelas 3A Ilmu Komunikasi juga. Kebetulan kita satu kelas gitu kan, tapi di kali ini Niki ini punya ya bagian penting lah di dalam organisasi gitu ya. Betul. Oke, mengingat tanggal 28 Oktober kemarin ya. Iya. Jadi di sini gue mau nanya-nanya Niki nih guys. Tanggal 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda. Betul. Karena kebetulan kita berdua juga pemuda ya. Ya. Kalau menurut lu nih, apa sih Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut gue itu Sumpah Pemuda itu kan sumpahnya para pemuda zaman dulu yang memperjuangkan negara ini gitu loh, penjajahan gitu. Terus juga Sumpah Pemuda itu poin utama dalam sejarah kita nih, dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia juga gitu. Terus juga ikrarnya itu dianggap sebagai semangat gitu, semangat juang tinggi untuk mencapai cita-cita berdirinya negara ini gitu. Jadi ada sangkut pautnya sebetulnya sama pergerakan kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi di zaman dulu nih guys, para pemuda itu disumpah dan ikrarnya itu dijadikan untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia gitu. Dimana ini adalah sejarah juga gitu ya, bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tanggalnya mah udah apalah ya mungkin ya, 28 Oktober. Jadi 28 Oktober itu dikenal sebagai, ya kalau kita sebagai warga negara Indonesia gitu, sebagai pemuda juga mengetahui bahwa 28 Oktober itu hari dimana atau tanggal dimana diperingatinya Sumpah Pemuda itu. Nah, oke, kalau menurut lu nih ya, tujuan dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Berkaca dari ini ya, paling kalau tujuannya dari Sumpah Pemuda itu buat mewujudin nih cita-citanya semua perkumpulan pemuda Indonesia atau yang disingkat PP3I kali ya. Pemuda-pemudi Indonesia ya. Ya betul. Terus juga Sumpah itu juga bisa nyatuin nih pemuda-pemuda di Indonesia ini demi Indonesianya itu merdeka. Oke, jadi tujuan dari Sumpah Pemuda itu kan yang tadi sebenarnya ada kaitannya ya, sumpahnya. Nah, tujuan itu guna mewujudkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia gitu untuk bersatu ya demi Indonesia merdeka. Itu tujuan dari Sumpah Pemuda pada zaman dulu ya. Zaman dulu. Nah, bicara soal Sumpah Pemuda ya. Kalau menurut lu pribadi itu sejauh mana sih gitu relevansi Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini gitu? Sejauh mana? Mungkin Sumpah Pemuda ini masih relevan sih ya untuk diterapin pada masa sekarang gitu. Jadi bahkan semangat itu juga harus dibentuk gitu loh dari diri kita sendirinya gitu. Terus sebabnya tuh dalam sejarah bangsa ini kan pemuda ini sangat berperan gitu loh dalam menentukan masa depannya bangsa ini. Setuju banget tuh kalau itu, bahwa pemuda tidak hanya di negara Indonesia ya, tapi di seluruh dunia mungkin itu pemuda adalah penerus masa depan gitu, generasi baru gitu ya, suatu kehidupannya ya. Oke. Terus ada lagi nggak kira-kira? Terus juga mungkin Sumpah Pemuda itu terkandung makna kesatuan dan persatuannya. Terus juga maknanya ini diwujudkan
dalam kebinekaan itu. Terus juga kebinekaan, pluralisme itu mulai diintegrasiin gitu loh. Jadi mulai itu tercerminnya dari banyak konflik antar agama itu, sukunya juga gitu kan. Oke, maka itu diadain yang namanya Sumpah Pemuda gitu demi persatuan dan kesatuan mungkin ya. Nah menurut lu itu harus secara segera dibenahi nggak sih gitu menurut lu itu? Menurut gua iya sih, dari peringatan Sumpah Pemuda ini tuh harus dijadiin momentum gitu loh. Momentum untuk menggairahkan semangatnya lagi gitu. Demi tadi ya persatuan dan kesatuan bangsa tadi ya. Oke, nah kalau tadi kan sebetulnya pluralisme tadi gitu kan, suatu konflik yang terjadi di mana kita ini adalah satu negara yang banyak banget sukunya, adatnya gitu kan ya, agamanya juga banyak, macem-macem lah pokoknya. Makanya ada pepatah kan, bukan pepatah ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, walau berbeda-beda tapi tetap satu. Nah kalau kita bicara soal konflik tadi nih ya, menurut lu tuh apa sih gitu sebenarnya akar dari konflik yang terjadi ini gitu? Kalau dari akar konflik di Indonesia ya, mungkin paling yang dasar sih paling kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, terus kemiskinan juga kan masih banyak ya, masih belum diurusin gitu. Terus juga cara pandang yang salah tuh terhadap makna kesatuan dan persatuan Indonesia tuh tertuang gitu loh dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Undang-Undang Dasar 1945 itu kan. Terus juga mereka tidak memahami secara utuh isi dari mulai Sumpah Pemuda tadi itu, Pancasila dan Undang-Undang itu tadi ya. Nah bicara lanjut nih soal konflik tadi itu, kalau kita hidup di masa itu kan di zaman dulu ya karena banyak konflik suku, budaya segala macam di Indonesia. Nah kalau di masa sekarang aja nih gitu, kenapa gitu, emang apa? Kalau gue sih selalu bertanya-tanya aja gitu, kenapa nih banyak kalangan muda gitu yang mengabaikan terhadap aspek atau intisari dari Sumpah Pemuda ini gitu? Kenapa ya? Mengapa? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue tuh itu kan tadi bahas ininya ya, banyak mengapa kalangan muda itu ya? Iya, kalangan muda tuh kayak mengabaikan gitu. Paling persoalannya sih di antara mereka tuh banyak gitu loh yang tidak tahu atau tidak memahami gitu apa dari Pancasila dan undang-undang itu. Balik lagi yang tadi ya, memahami. Karena mereka juga nggak paham secara utuh gitu loh, dan nggak menyeluruh gitu untuk mereka dipahami gitu. Terus juga selama ini juga masih hanya sebatas hafalan gitu, jadi nggak terkerucut gitu loh dalam pelajarannya itu. Jadi cuma hafalan doang gitu. Ya ingat banget tuh gua waktu kita sekolah ya, itu kan kita upacara. Hanya sekelas hanya sekilas cuma dibaca aja gitu ya, dan dihafal aja gitu. Undang-undang, Pancasila, Sumpah Pemuda tadi sih hanya dihafal saja, tapi mungkin belum diterapkan. Belum diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah kita lanjut nih ya. Kalau zaman dulu itu kan kita ada yang namanya tuh mengenal pendidikan moral Pancasila gitu sama sejarah gitu. Nah, menurut lu nih masih perlu nggak sih untuk sekarang gitu? Kalau menurut gue sih masih perlu banget sih, karena kan di kalangan pemuda ini kan masih belum memahami lagi. Nah itu betul. Terus juga karena itu juga harus dilurusin gitu loh. Kayak masih banyak yang Terus fakta-faktanya juga sejarah masih banyak yang ditutupi juga. Jadi masih perlu lah ya. Masih perlu banget sih itu. Nah tapi sebetulnya gini ya, kalau kita bicara soal tadi pemuda mengenai mengapa banyak yang mengabaikan, itu kan
terjadi karena kalau menurut gue pribadi ya, Iya. itu terjadi karena adanya tantangan dari globalisasi gitu. Nah, itu gimana gitu? Tapi kan nih, tantangan si globalisasi ini kan besar juga gitu Iya. pengaruhnya. Itu gimana? Kalau untuk tantangan globalisasi sih itu udah nggak bisa dihindarin sih ya. Karena kan bagaimanapun juga harus tetap berjalan gitu loh. Terus juga pendidikan itu watak dan karakter bangsanya. Jadi punya ciri khasnya tuh. Kita juga perlu gimana ya? Dikemas lagi sih untuk apa ya? Mungkin lebih kreatif. Ya mungkin lebih kreatif gitu, sesuai dengan situasi kekinian gitu. Oh, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda Nah, zaman sekarang gitu. iya. Jadi kayak berbarengan aja gitu. Ya, terus juga kita juga harus bercerita gitu loh, semangat pahlawan dulu Zaman dulu, memperjuangkan iya. gitu kan. Terus juga kita juga harus lebih kreatif dalam masa yang sekarang gitu loh. Iya. Karena kan persaingan global kan ini banget gitu loh. Oke, jadi sebetulnya kita bisa aja gitu optimis gitu untuk Bisa. kaum Indonesia ini memiliki semangat dan kreativitas tinggi. Iya. Gitu. Karena kan generasi penerus juga. Iya, gitu. betul, betul. Nah, tinggal gimana kemasan dari programnya aja seperti apa disesuaikan dengan tadi ya globalisasi tadi, gitu betul. kan, modernisasi segala macam. Hmm. Kalau misalnya nggak sanggup atau tidak mampu untuk menyentuh kebutuhan mereka ya maka jangan harap akan terwujud akan Iya, hal tadi. betul, gitu ya. betul banget. Betul. Oke, jadi ini sih kalau menurut saya ya paling ya pemerintah ini perlu untuk menggali lagi kembali program-program pemberdayaan pemuda-pemuda tadi gitu yang lebih inovatif, yang lebih kreatif Betul, gitu. betul. Agar para pemuda juga bisa dapat berpartisipasi di dalam keberlangsungan hidup negara. Karena negara pun berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa. Karena pemuda-pemuda juga adalah masa depan suatu bangsa. Betul, betul banget. Nah, kalau misalnya nih rasa semangat gitu dalam Sumpah Pemuda ini udah redup gitu ya. Iya. Kalau menurut lu nih gimana sih caranya kita untuk membangkitkan kembali semangat dari Sumpah Pemuda itu? Kalau untuk membangkitkan lagi ya itu pasti kita harus berkaca dari undang-undang kita dulu nih, undang-undang dasarnya dulu. Terus juga itu kan diatur tuh secara tegas gitu loh, bahwasannya negara ini memiliki tanggung jawab dalam menentukan watak dan kepribadian bangsa ini gitu loh. Terus juga peranan pemerintah itu juga sangat penting gitu loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, yang tadi Nah, ya. ya, betul. Terus juga tugasnya kita mungkin ya sebagai mahasiswa gitu, mendorong terrealisasinya hal itu gitu. Karena kita juga pemuda. Pemudanya. Jadi kita jangan cuma hanya meminta gitu ya kepada Nah. pemerintah, karena itu sudah jadi tanggung jawab besar suatu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi gitu. Tapi kita juga sebagai mahasiswa nih. Jadi kita juga mengajak gitu kepada para mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia gitu untuk mendorong akan terrealisasikannya hal tersebut gitu, agar kita juga bisa membangkitkan kembali semangat dari Sumpah Pemuda ini. Betul. Gitu. Nah, kalau secara sederhana aja ya sebetulnya, gimana sih gitu cara kita, upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau dari gua ya, semangat kita tuh harus berpartisipasi gitu loh dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Kayak misalnya kan peringatan kemarin nih. Oh, di Sumpah Pemuda ini sendiri ya. Iya. Kita berpartisipasi. Iya. Terus juga kita juga bisa memakai batik gitu loh. Oh, kita cinta terhadap tanah air itu juga bisa menonjolkan kita ya sebagai pemuda yang semangat gitu loh. Terus juga belajar lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas lah ya. Kita sebagai mahasiswa gitu. Sebagai pelajar kaum terpelajar. Iya, terus juga kita kan punya cita-citanya juga masing-masing. Karena kita harus gimana ya? Kita tuh harus sadar gitu loh akan cita-cita kita ini gitu.
kehidupan kita ini kedepannya mau gimana. Harus bangsa juga gitu kan, betul. harus masa depannya. Terus juga kita harus juga gimana ya, kadang tuh anak zaman sekarang tuh memakai bahasa itu yang tidak formal gitu loh, maksudnya Oh iya. dalam arti gitu. Ya Kadang balik-balik tuh, Iya. suka yang balik-balik. Ada yang campur-campur sama Inggris. Iya, Inggris. Jaksel banget Indonesia itu ya, Jaksel itu Jaksel. sama kayak gitu. itu juga kita juga harus menanamkan dari diri kita sendiri gitu loh, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wah, itu setuju banget tuh guys, karena apa ya? Tadi tuh kita sebagai pemuda gitu kan, karena ada pengaruh tadi dari globalisasi tadi. Betul. Gitu kan, adanya modernisasi, jadi budaya-budaya barat tuh masuk Iya. gitu kan. Nah, itu yang membuat jadi orang-orang kita, pemuda-pemuda kita nih ya, pemuda Indonesia gitu, lebih tepatnya Iya, betul. itu jarang banget yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Padahal harus kita bangga ya Bangga sebagai, banget sih. warga negara atau pemuda, bahkan ya penerus generasi bangsa ini gitu ya. Boleh sebetulnya ada efek dari globalisasi tadi gitu. Iya. Cuma kan harus kita sesuaikan lah porsinya. Ya betul. Gak mungkin dong kita sebagai kaum terpelajar gitu kan, sebagai akademisi menggunakan bahasa yang seperti itu bila bicara dengan mungkin contohnya dosen atau pada saat berapa ya, misalnya berargumen gitu kan, yang tukar pikiran atau apa, kayak enggak gitu. Kecuali kalau ya urusan apa ya, misalnya pergaulan kalian bersosialisasi gitu Iya. kan, tapi ya lebih disarankan sih menggunakan Bahasa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau misalnya kita ingin berupaya untuk menanamkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda, hal sepele sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, gitu. betul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Ya, jadi kalian juga harus bisa ya sebagai pemuda gitu. Kami di sini berdua juga ya masih jauh dari kata sempurna Betul, sebetulnya. betul. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita mengeluarkan pendapat mengenai makna gitu yang mungkin ya dari Sumpah Pemuda ini gitu, untuk mengingat kembali gitu akan adanya hal penting ya di Indonesia itu ya, seperti kemerdekaan juga penting gitu ya. Ya, oke, mungkin yang terakhir kali ya. Ya, boleh. Nah, bicara soal Sumpah Pemuda. Iya. Nah, Sumpah pemuda yang disumpah gitu. Betul. Coba apa sih sumpahnya gitu? Ingat nggak? Sumpahnya itu ada 3. Oke, ada 3 poin. Bisa kali bareng-bareng apa gimana? Boleh. Kan biar ini Ya, aja. kita Semangat. semangat. Ya. Lu dulu deh, nanti gue yang ngikutin gitu. Boleh. Oke. Kita coba nih ya, isi dari Sumpah Pemuda. Angkat tangan kali. Oke, boleh. Kita Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, Pertama, kami putra dan putri Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Oh ya, ya, aduh, udah lama soalnya. Oke. 2. Kami putra dan putri Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. 3. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Boleh tepuk tangan dulu. Masih inget-inget lah kita ya, walaupun Masih inget. dulu tuh kalau nggak salah pada saat apa ya, pelajaran-pelajaran sejarah mungkin ya, biasanya itu coba kalian hafal nggak gitu ya sama guru-guru. Cuma kalau yang biasanya di upacara-upacara ya itu biasanya undang-undang dasar sama Pancasila. gitu. Nah, tapi dari inti itu semua ya, kita tidak hanya harus, maksudnya tidak hanya tahu saja gitu, tapi kita harus bisa merealisasikan nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, termasuk di Sumpah Pemuda ini juga gitu kan ya.
Dimana kita harus bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dihafal tadi ya kalau betul. kata Niki ya. Gitu. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini, video ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dari kita berdua ya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Betul. Karena kesempurnaan hanya milik Milik Tuhan. Tuhan. Betul sekali. Oke, terima kasih nih kan. Ya, sama-sama Bun. Gila, semoga kita masih menjadi pemuda-pemuda yang bisa melanjutkan kehidupan masa depan bagi suatu bangsa. Oke guys, segitu dulu. Gua Permana Surya Saputra. Gua Nika Saputra. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Cukup gak? 30 menit. 21 menit, Bun.